Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Anil Fahdi dengan NIM 44009. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester Pastat 1, Pastat 2, kelas C. Untuk soalnya itu ada 4. Kali ini saya akan mengerjakan soal pertama. Soal pertama itu marketplace ingin mengetahui produk yang performanya di atas rata-rata. Berarti rata-rata kita harus menggunakan average. Tugas 1, tampilkan nama produk, total terjual, berarti menggunakan select. 2. Tampilkan produk dengan total penjualan di atas rata-rata seluruh produk. Dan nomor 3, gunakan join subquery. Oke, pada localhost kita siapkan database-nya, lalu kita masuk ke menu SQL, lalu kita akan membuat query-nya. Untuk query sendiri itu yang pertama yang pertama itu select select lalu select lalu from detail transaksi karena menyimpan banyak hal di dalam detail transaksinya. Lalu kita akan join supaya em, menampilkan nama produk dan total terjual, join dan subquery. Kita akan join nilai atribut on nilai atribut. Kita kasih nama alias yaitu NA nilai atribut on NA. Nilai atribut itu sama dengan DT. Oh, kita kasih nama alias DT nilai atribut. Lalu kita join atribut varian, kita kasih nama alias, lalu id atribut varian sama dengan NA id atribut varian. Lalu kita join barang B on B id barang sama dengan AV id barang. Lalu kita tampilkan nama barangnya. Lalu kita tampilkan jumlah jumlah produknya, jumlah ini loh, jumlah total pakai sum untuk menjumlahkan semuanya. UTT jumlah item. Lalu di sini kita membuat subquery-nya. Sebelumnya kita group by terlebih dahulu. Group by apa? Group by ID barang dan juga nama barang. Karena di sini kita pakai fungsi sum, maka nama barang ini harus kita group by. Lalu having sum, kita jumlahkan untuk nilai dari jumlah item untuk menghitung total terjualnya. Total terjual yang itu lebih besar dari rata-rata. Rata-ratanya kita hitung pakai select average, lalu total total terjual. Nah, total terjual itu kita kasih di sini. Total terjual itu misal total terjual ini merupakan nama alias juga. Sebenarnya kita tanpa nilai alias juga bisa seperti langsung seperti ini tanpa as ini juga bisa. As ini menandakan bahwa yaitu sum jumlah item ini kita beri nama total terjual seperti itu. From tabel mana? Nah, ini from kita select lagi sini. Kita kan menghitung rata-rata, lebih besar dari rata-rata. Nah, rata-rata ini mengambil dari sum juga, sum menghitung jumlah item dari detail transaksi. From
detail transaksi DT2 karena DT di sini sudah dipakai, maka kita menggunakan DT2 di sini supaya tidak tabrakan seperti itu. Lalu DT2 jumlah item. Lalu kita akan join apa? Join nilai atribut NA2 on NA2 dot NA2 dot nilai atribut NA2 nilai atribut itu sama dengan DT2 nilai atribut juga. Lalu join lagi, apa yang dijoin? Itu atribut varian. AV2 itu on, V2 ID atribut varian itu sama dengan NA2 ID atribut varian. Lalu kita join barang B2 on B2 dot ID barang sama dengan AV2 dot ID barang. Kita group by B2 dot ID barang seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena di soal itu hanya tampilan produk dengan total penjualan di atas rata-rata seluruh produk, maka kita select lagi dengan subquery yang seperti ini. Dan Bapak Ocel juga memberikan kisi-kisi seperti ini from produk, tapi kita acuannya itu sesuai dengan tabel yang kita buat subquery join from, tapi acuannya tetap sesuai tabel yang kita buat seperti itu. Kita jalankan di sini. Every different must have its own alias. Kenapa? Apa yang salah sebenarnya di sini? NA2 udah benar, TT2 udah benar. Join TT2 total terjual. Ini kan jumlah item total terjual, ini juga total terjual. Seharusnya ini juga dikasih ya. Apakah iya? Kita coba terlebih dahulu. Salah. Jadi nilai atribut NA2 on NA2 itu nilai atribut. Kemudian ada dua di nilai atribut. Lalu nilai atribut varian AV2 on AV2 nilai atribut sama dengan nilai 2 join barang B2 as sub. Ini ngaruh nggak di sini? Sub query maksudnya. Kok ngaruh ya? Kita kasih alias di sini. Aliasnya sub. Nah, seperti ini. Smartphone total terjual 279.000. Laptop Asus yang di atas rata-rata, yang di atas rata-rata. Kurang lebih seperti ini untuk yang soal pertama. Ini tadi saya ngide kenapa kok bisa. Kayaknya ketika kita membuat sebuah em, from di dalam select juga ini harus dikasih alias asap nama besar, nggak apa-apa.
Nah, bisa. Ini untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, soal dua kasus, tambahkan fitur rating produk. Tugas buat tabel baru rating produk. Relasikan dengan produk dan user. Buat query, menampilkan produk dengan rating rata-rata tertinggi. Rata-rata tertinggi. Sebelumnya saya di sini sudah ngekonsep, cuman hanya isian saja. Rating produk, ID barang, ID user sama rating. Seperti itu. Jadi di sini saya akan buat tabelnya terlebih dahulu. Yang pertama-tama, tabelnya itu kita create tabel, create tabel. Kita lakukan create tabel. Nah, create tabelnya ya seperti biasa. Create tabel rating rating produk seperti ini ya rating produk, rating produk, lalu memiliki ID rating integer, primary key, auto auto increment, lalu ID user. Kenapa ID user? Karena di dalam soal kita harus relasi ke produk dan user. ID user, integer, ID barang, integer. Lalu kita kasih foreign key. Oh ya, ratingnya lupa. Rating, integer. Foreign key, foreign key apa foreign key-nya? Foreign key-nya adalah ID user, lalu reference ke tabel user yang mempunyai ID user. Kita ganti ID barang, lalu di sini juga kita ganti ID barang, dan di sini kita ganti tabel barang. Seperti ini kurang lebih untuk tabel dari rating produk. Nah, selanjutnya saya akan isi data kami, yaitu produk 1 sampai produk ke 5. Langsung saja. Hmm, ini belum di copy, harusnya di copy terlebih dahulu. Nah, sudah. Kita cek. Kita cek rating produknya, apakah sudah terisi dengan baik. Sudah. Rating, oke. Nah, setelah itu, kita akan cari. Di soal ini kan buat query menampilkan produk dengan rating rata-rata tertinggi. Minimal memiliki 5 rating. Nah, sini saya akan menampilkannya. Yang pertama, select from rating produk. Kita singkat dari RT aja. Lalu, kita join barang B on B ID barang sama dengan RT. Seharusnya saya refresh terlebih dahulu biar langsung set bisa gitu. Karena
Nah, nah, ID barang, ID barang. Lalu kita akan nampilkan B, nama barang, lalu rata-rata dari rating, tadi rating, ini kita kasih rate, rata, rating, rating. Lalu kita hitung di sini. Menampilkan produk dengan rating yang rata-rata tinggi, minimal memiliki 5 rating. Minimal memiliki 5 rating. S jumlah rating. Count RT dot ID rating. Berarti kan ID ratingnya ada berapa? Kita hitung jumlah jumlah rating di sini. Nah, yang memiliki di sini kan kita memakai sebuah fungsi average dan count. Lalu kita kasih having. Having seperti kayak where having count. Cuman having itu di dalamnya juga ada fungsinya. Seperti count, sum, eh, dan lain-lainnya. RT, ID rating ini lebih sama dengan 5. Order by rata rating. Rata rating kan berarti average, RT rating, RT rating descending. Kita cek, oh ini kurang S. Join barang B on B tidak di barang sama dengan RT tidak di barang. Group by. Oh, harusnya di group by dulu. Karena kita menggunakan fungsi dari eh, mat, count, average, sum, dan lain sebagainya itu harus kita group by. Group by dari B, ID barang, dan D, nama barang. Artinya seperti ini bisa sih. Tuh, nama barang, Ransel Eiger, ratingnya 4.500, 1.600, 3.000, 4.500. Ya, rata-rata ratingnya seperti ini. Ini jumlah ratingnya ada 6, 5, 5, 5. Seperti itu. Jumlah rating. Ini ratingnya ada 5, tapi yang memiliki 5. Jumlah rating ada di barang, sama barang yang mempunyai em, total ID rating itu lebih dari 5. Berarti ID rating lebih dari 5. Seperti itu. Seperti itu ya. Dengan di dalam selanjutnya yang nomor 3. Soal 3 kasus. Setiap transaksi berhasil saat sesuatu yang dibayar itu sistem harus mengurangi stok produk, menyimpan log transaksi. Tugas saya itu membuat trigger. Jelaskan after atau before. Kenapa? Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu ya, after atau before. After after itu dia mempunyai yang namanya old dan new. Semisal kita mau after insert yang mengurangi jumlah stok. Berarti stok itu bisa kita kurangkan dengan jumlah dari eh, transaksi si user. Semisal saya beli 5, lalu stoknya itu ada 10, maka 5 atau 10 dikurangi 5. Ya itu berarti kan kita harus mengambil new apa? New dari um, new dari jumlah itu bisa. Atau old misal kita mau mengubah data, mau menyimpan data misalnya data lama sama data baru ke dalam audit log misal gitu, maka yang kita simpan itu old apa, old data sebelum kita ubah sama new
new data yang telah kita ubah seperti itu kurang lebih. Misal deskripsi, berarti kan kita mau ngambil after update deskripsi, misal kita mau simpan ke audit log atau ke log. Nah, kita bisa ambil si old dari deskripsi, lalu kita simpan ke log, lalu new setelah diinsert dari si user, kita simpan ke log. Nah, itu kita bandingkan yang old dan new seperti itu. Yang old itu seperti apa dan new seperti apa. Dan untuk before itu hanya memiliki new karena dia belum masuk, dia belum punya data. Karena apa? Karena before itu sebelum ada di tabel, dan after itu sudah ada di tabel dan dia mau mengubah tabel apa, seperti itu. Misal kita mau menjalankan validasi sebuah data, before apa? Misal before, kalau mau ngisi stok, kita nggak boleh ngisi dengan integer minus atau dengan angka minus. Kita ngisi stok itu minus 10. Nah, itu kita bisa akali di before insert. Nah, jika new stock itu lebih kecil dari 0, maka kita set SQL stat itu message error 45.000 misalnya itu. Seperti itu. Kurang lebih after before seperti itu. Misal kali ini saya akan buat triggernya. Itu mengurangi stok produk, menyimpan log transaksi. Oke, yang pertama, create trigger. Nah, create trigger. Sebelum create trigger, kita harus kasih dia itu telemetri terlebih dahulu. Create trigger, nama triggernya. Um, create trigger, kita kan after insert ya. KU misal transaksi. Terus for create trigger, nah after update, dan after update transaksi for each row itu yang di sini. Nah, jika new status bayar, nah jika status bayarnya itu sama dengan dibayar, and and apa, and all status bayar itu tidak sama dengan dibayar, then di sini. Artinya status yang diupdate yang nggak dibayar, yang misalnya statusnya pending, kita update ke dibayar, maka jalankan query di bawah ini, yaitu update nilai atribut yang mempunyai stok. Berarti update stok di sini, NA, lalu NA untuk alias NA, lalu join detail transaksi DT on. Nah, on apa? On dt dot id nilai atribut itu sama dengan na id nilai atribut. set set stock set stock itu sama set, oh iya, stok kan ada di sini, na stock itu sama dengan na dot stock itu dikurangi sama dt jumlah item, seperti ini. Where dt id detail transaksi ya id transaksi dari si user itu sama dengan new dot id transaksi, karena acuannya di transaksi, seperti itu. Transaksi mempunyai status, seperti itu.
Nah, lalu kita akan masukkan juga ke mana? Ke log transaksi. Log transaksi yang mempunyai ID transaksi, lalu pesannya apa? Lalu pesannya apa seperti itu. Untuk value-nya itu kita ambil dari sini, dari new ID transaksi, sama kita kasih keterangan. Di sini kan pesan, berarti kita pakai concat. Concat itu menggabungkan beberapa string transaksi, transaksi, new ID transaksi, new new ID transaksi, new ID transaksi itu berhasil dibayar, berhasil dibayar, berhasil dibayar, bayar. Nah, seperti ini. Berhasil dibayar. Kita kasih NF di mana? Kita kasih NF di sini. Acuannya di sini. Acuannya di sini. NF seperti itu. NF. Kita jalankan, coba. If new status bayar, at line 2. Oh, line 2. Create trigger AO transaksi after update on. Kita lupa memberi on di ini. On transaksi. Nah, bisa. Kita akan coba. Misal di sini ya. Di sini kita akan cobanya itu kita refresh dulu aja. Pada pada oh ya, kita akan cek dulu transaksinya. Kita cek dulu transaksinya. Oke, semisal transaksi pada um, transaksi dengan ID 2. Ini kan lunas, kita akan set menjadi dibayar nanti. Transaksi dengan ID 2. Transaksi dengan ID 2. Nah, ini ID 2. Jumlah item yang dibeli itu 1. Kita ubah lah. Kita ubah jadi 10 misal. Kita ubah jadi 10. Kita ubah jadi 10. Nah, untuk nilai atributnya itu ada di 8. Nilai atribut kita cari, ID nilai atribut itu 8. Nah, stoknya itu ada 13. Nah, ketika 13, stoknya ada 13. Kita tadi membeli berapa? Kita tadi membeli itu 10 ya. Pada ID data transaksi 2. Maka seharusnya pada eh, pada ID nilai atribut 8 itu berubah menjadi 3. Nah, sekarang kita coba di ID transaksi 2. Kita coba di ID transaksi 2, kita set menjadi dibayar. Jadi dibayar. Nah, dia akan masuk ke audit log. Audit lognya kita cek terlebih dahulu. Nah, dia masuk ya. ID transaksi 2 berhasil bayar. Nah, lalu ketika berhasil dibayar, kita akan cek dengan ID transaksi 2 yang jumlah itemnya 10 pada nilai atribut 8. Nilai atribut 8 ini 13, ini harusnya berkurang menjadi 10. Kita refresh. Berkurang menjadi 3 karena 13 dikurangi 10. Kenapa minus 7? Minus 7. Hmm.
-7, kan 13 dikurangin 10. Sebentar, apa trigger saya salah tadi? Bentar saya cek di DB2, di DB2 trigger, trigger, oh transaksi ini, stop 13, dikurangin jumlah item, stop 13 dikurangin jumlah item. Ini kita coba yang lain aja ya. Kita coba yang lain misalnya kita cari ID transaksinya terlebih dahulu. ID transaksi, ID transaksi, ID transaksinya itu misal yang ID transaksinya hmm, 5, ID transaksinya 5, ID transaksinya 5. 5 kita cari di sini, atau enggak yang ada aja. Oh 5 ini ada 5. Untuk ID nilai attributnya itu 2. ID nilai attributnya itu 2. Stopnya kita ubah jadi 100 misal. Stoknya 100. ID nilai atribut 2 memiliki stok 100. Terus yang ID transaksi 5, ID transaksi 5 itu 53. 100 dikurangi 53 itu seharusnya 47 ya. Karena 100 dikurangi 50, 50, 50 dikurangi 3, 47. 47 stok harusnya. Pada uh, yang 100 ini. ID nilai atributnya 2. ID transaksi 5 kita set menjadi ID transaksi 5 kita set menjadi dibayar, 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 sudah dibayar. Terus kita cek pada audit log apakah sudah terkirim. Transaksi 5 berhasil dibayar, transaksi 5 berhasil dibayar. Ini kenapa yang nampil kok dua-duanya? Transaksi 5 berhasil dibayar. Dengan ID ID transaksi kita cek ID transaksi pada ini 5. Jumlah itemnya 53, atribut variannya 2. Atribut variannya 2, 100. 100. Seharusnya minus 6. Karena tadi itu dia ini menyimpan 2. Kenapa kok menyimpan 2 ya? Oh, kita cek sekali lagi. Kita cek sekali lagi pada ID transaksi 6. ID transaksi 6 kita ubah menjadi lunas, dibayar. Satu row affected. ID transaksi 6. Hmm. Oh iya iya, saya lupa. Ini karena apa? Saya itu membuat trigger. em, saya kan tadi belajar trigger ya, belajar trigger. Nah, trigger yang saya buat itu nabrak, nabrak, makanya dia dua-duanya. Seharusnya yang ini sih dihapus. Ini dihapus sih harusnya. Nah, kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Kita coba.
Kita coba stok kita kembalikan 100. Stok kita kembalikan 100. Stok kita kembalikan 100. Lalu pada eh, yang 5 tadi ini kan 53. 53 dikurangin sama 100. 100 dikurangi 53, 47. Tapi yang ID transaksinya 5. ID transaksinya 5. Tadi kan pending. Kita ubah jadi dibayar. Kita cek di sini. Oh, 47 benar. Benar. Itu tadi kesalahan karena saya membuat dua trigger. Jadi buat teman-teman yang membuat trigger itu jangan sampai membuat dua kali. Karena ya nggak apa-apa sih error. Yang penting kita tahu problem problem permasalahan di mana. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba trigger itu jangan sampai buat trigger lebih dari dua. Dan dengan kasus yang sama. Nanti pasti double-double seperti saya tadi. Nah, ini kan saya cek eh, ternyata ada double. Saya lihat lagi di audit log, di log transaksi, saya cek. Nah, yang keluar pasti yang masuk ke dalam log transaksi ini pasti satu saja, cuman 5. Nah, benar. Oke, selanjutnya soal keempat, kasus baru, sistem booking lapangan futsal tugas. Desain minimal 4 tabel, tentukan primary key, tentukan foreign key, buat satu query untuk menampilkan jadwal lapangan yang paling sering dipesan. Oke. Untuk soal 4 ini kasusnya itu ya bukan lapangan futsal lah ya. Oke, ya mungkin saya akan membuat beberapa tabel. Yang pertama itu mungkin ya, mungkin tabel em, anggota. Anggota itu pasti ada atau enggak user lah. Tapi di sini karena ada user, di sini sudah ada user, maka saya akan membuat, oh alah, gini aja ya. Ini kan em, oh buat booking gini aja. Saya buat tabel baru di sini. Booking booking lapangan lapangan bola. Tadi itu saya sudah kepikiran buat berapa tabel. Jadi langsung saya sampaikan di sini. Nah, untuk tabelnya itu yang pertama pastinya saya membuat em, ini tadi kan pada yang ini. Nah, ini kan tadi saya sudah mendesain beberapa. Lalu ini ada isiannya, ada user, ada lapangan, ada jadwal, ada booking. Dan ya user, lapangan, dan booking. Saya akan buat tabel user tabel anggota terlebih dahulu. Ya user user nggak apa-apa sih karena kan beta tabel kan. Create tabel user. Untuk user ini pasti mempunyai ID dari user. ID user, integer, primary key, auto increment. Nah, lalu untuk nama dari user, namanya itu kita kasih varchar saja. Kita kasih varchar seenggaknya 100 lah, 100, kurang lebih 100. Nggak mungkin juga kita kasih banyak-banyak. Langsung saja kita buat di sini tabel user. Lalu kita buat tabel lapangan. Karena di sini lapangan sepak bola atau futsal dan lain sebagainya, maka kita akan membutuhkannya. ID lapangan, ID lapangan. Lalu di sini kita isi nama lapangannya, nama lapangan. Oh, sorry. Saya drop aja dulu, drop drop tabel lapangan, lapangan.
karena ada yang salah untuk penyebutan penyebutan kata lapangannya. Seharusnya ini kita kasih lapangan, lapangan seperti ini. Lalu di kasus ini kan menampilkan jadwal lapangan yang paling sering dipesan, maka kita akan buat jadwalnya, tabel jadwal. Nah, untuk jadwalnya sendiri itu kita kasih ID jadwal, pasti ID jadwal dong, ID jadwal. Nah, setelah itu ID lapangan. ID lapangan berarti foreign key dari si tabel lapangan. Nah, di lapangan kita kasih integer saja karena dia itu primary key dan auto increment. Tanggal, ini tanggal pasti buat ini kan jam, time kita kasih time, lalu foreign key apa foreign key-nya yaitu ID dari lapangan, lalu reference lapangan, kita kasih ID lapangan di sini di lapangan. Lalu untuk bookingnya kita pasti membutuhkan user juga. Siapa yang booking nih? Booking. Kita butuh ID booking. ID booking. Lalu kita butuh ID user. Lalu kita butuh ID dari jadwal. Jadwal dari bookingnya. Nah, lalu kita kasih statusnya itu apa? Kita kasih statusnya kecil saja. Status kita kasih varchar gitu, varchar 50. Lalu kita kasih foreign key. Nah, untuk foreign key-nya kan di sini sudah ada, maka langsung saja di copy kayak gitu. Di copy, Ctrl C, Ctrl V, ID user. Ini kita kasih ID user ya, jangan lupa ya. Karena foreign key-nya sudah berubah. ID user sama ID jadwal. Lalu tabelnya juga user sama jadwal. Ini ID user dan ini ID dari jadwal. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk desainnya jadwal. Nah, untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Reference kolom ID jadwal. Oh, ini integer. Untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Kita cek dulu desain pada database-nya. Saya akan jelaskan beberapa desain ya untuk database-nya. Nah, lapangan sama jadwal. Jadi, lapangan ini mempunyai jadwal. Jadi, misal lapangan A, B, C, itu ada jadwalnya sendiri. Seperti itu. Misal lapangan sepak bola yang ada di GOR terbaru di UTM itu namanya student SAS namanya itu. Nah, itu semisal kita kasih jadwal. Jadi kita kasih jadwal di sini tergantung ID lapangannya. Kayak gitu. Tetapi ID lapangannya itu satu lapangan mempunyai satu jadwal. Kayak gitu. Tapi banyak lapangan itu mempunyai banyak jadwal, tapi satu lapangan aja yang mempunyai satu jadwal doang. Kayak gitu. Misal, tapi bisa banyak sih. Misal lapangan satu eh, jadwalnya besok, lapangan satu lagi nih jadwalnya sekarang itu bisa. Terus yang booking juga, yang booking ke jadwal. Ya untuk menghitung tanggal jam untuk user itu kenapa booking karena dia itu siapa yang meminjam atau siapa yang menyewa, jadwalnya bentrok enggak seperti itu. Dan di konsep
ini juga jadwal lapangan yang paling berkesan. Nah, sebelumnya saya akan memasukkan beberapa data dummy terlebih dahulu ke sini. Nah, di sini. Untuk menampilkan sebuah sebuah permasalahan jadwal lapangan yang paling sering dipesan, ya gampangannya kita tinggal menghitung ID booking seperti itu. ID booking kan relasi sama lapangan. Nah, kita joinkan lapangan sama booking. Nah, booking punya yang di lapangan kita cocokkan lapangan sama yang di lapangan lalu kita tampilkan namanya. Seperti itu. Kita tinggal select ini aja. Select from booking, from booking. Nah, booking ini kita kasih dia alias B, lalu kita join jadwal, misal jadwal J on J dot ID jadwal sama dengan B dot ID jadwal, lalu kita join lagi apa yang kita join lapangan L on L dot ID lapangan sama dengan B atau L atau J kayaknya ya J ID lapangan. Nah, yang kita tampilkan itu hanya menghitung L atau menghitung J, ya lapangan L, nama lapangan, lalu count, um, count B dot ID booking as total booking, lalu kita tampilkan di sini kita beri group by, group by-nya itu dari L dan nama lapangan dan nama lapangan. Nama lapangan, lalu kita kasih order by total booking berarti kita hitung count B IT booking, lalu kita descending, lalu kita kasih limit 1, lapangan A total booking 5, seperti itu. Kita cek lapangan A, nah ini lapangannya 1, kita cek di booking, lapangan yang sering muncul pada booking ini berapa, kan kayak gitu ya, lapangan yang paling sering di booking itu berapa, satu yang paling sering, satu seperti itu, satu paling sering muncul, atau enggak yang paling sering muncul kita tanpa kasih limit juga bisa, pasti yang muncul lapangan A dan lapangan B, karena lapangan A dan lapangan B itu sama-sama di booking 2, terbooking 5, terbooking 1, terbooking 5, terbooking 1, ini ya, terbooking ada 5 dan total booking itu ada 1, seperti itu. Tuh di lapangan satu 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 satu, paling banyak pokoknya. ID booking satu, ya itu ID booking kan ada 1 2 3 4 5 6, nah 6 ini yang cocok sama jadwal, ya jadwal ini tadi kan sama jadwal dan cocok juga sama nama lapangan,
Jadwal, jadwal cocok sama nama lapangan. Kita gabung-gabung tadi. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita hitung ID booking, lalu kita join jadwalnya di grup B, hasil dari lapangan dan nama lapangan, ID lapangan dan nama lapangan. Lalu kita order by ID booking. Dari yang paling atas ke bawah. Nampilkan ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.